pidato saya Hersu Benarif dari Forum News Network. Pasangan Capres-Cawapres Anies Caimin atau Amin mulai menghadirkan kampanye yang berbeda. Politik itu ternyata asyik ya, tidak harus terjebak dalam trik-trik politik yang licik. Bila para capres lain terjebak dalam kegiatan yang bersifat seremonial atau ya sekedar ucapan verbal yang dangkal, pasangan Amin itu justru mengemasnya dalam guyonan yang sangat mengena. Ini yang saya maksud adalah berkaitan dengan peringatan Hari Santri. Jadi ketiga calon presiden, ketiga pasang capres ini, capres-cawapres ini menampilkan cara yang berbeda dalam memperingati Hari Santri. Apa yang dilakukan oleh Amin ini, Anies dan Caimin ini justru itu mereka itu mengemasnya dalam guyonan yang sangat mengena dan menunjukkan mereka itu memang berasal dari lingkungan santri. Jadi bukan santri kaleng-kaleng atau santri KW 10 begitu ya, atau mereka yang mendadak santri ketika berlangsung peringatan Hari Santri. Prabowo misalnya memperingati Hari Santri ini dengan ikut hadir dalam peringatan Hari Santri yang dipusatkan di Surabaya dan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Dia juga hadir bersama dengan Erick Thohir dan ketua umum partai, kemudian mengenakan pakaian kebesaran santri, mengenakan sarung, baju koko, dan ikut jalan sehat bersama. Ya, sifatnya ini seremonial, ada pidato-pidato dan kemudian jalan sehat. Ganjar membuat ucapan selamat berupa poster, dia tengah dikerubuti santriwati dengan caption, "Selamat Hari Santri, sejak dulu jihadnya santri selalu membawa kejayaan untuk negeri." Poster Ganjar itu disentil oleh putri almarhum Presiden Gus Dur, Alisa Wahid. Kok nggak ada santri putra di situ ya, kata dia. Ya memang ini kalau kita perhatikan, ini Ganjar hanya dikelilingi oleh santri-santriwati. Ini apa maksudnya ya? Ini dalam juga nih, saya kira sentilan dari Alisa Wahid ini. Gibran yang sekarang sudah resmi diusung koalisi Prabowo menjadi calon wakil presiden juga mengunggah ucapan selamat Hari Santri di akun media sosialnya. Dan mengagetkannya, tapi saya kira nggak mengagetkannya ya kalau lihat bahwa Gibran ini sekarang sudah jadi musuh bersama, jadi common enemy. Ini malah akunnya diserbu ribuan netizen dengan ucapan-ucapan kekecewaan dia karena dia maju menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Ini bagian dari politik dinasti Jokowi. Jadi saya nggak mau membacakan deh apa komentarnya, Anda baca sendiri saja ya, karena banyak diantaranya yang sangat nyelekit dan ada beberapa diantaranya sebenarnya nggak pantas dibaca, disampaikan, tapi itu menunjukkan betapa mereka sangat-sangat kecewa, dan bukan hanya sangat kecewa, tapi sangat marah dengan langkah keluarga Jokowi. Bagaimana dengan pasangan Anies dan Caimin? Nah, cara mereka mengucapkan atau tepatnya merayakan Hari Santri itu cukup unik ya. Mereka membuat sebuah video tutorial pendek manfaat dari sarung, mulai dari cara menggunakan sarung yang baik dan benar dan manfaat-manfaat lain-lain yang saya kira ini pasti tidak diketahui kalau tidak dari mereka yang betul-betul santri ya. Jadi karena bagaimanapun juga sarung ini adalah identik dengan pakaian kebesaran dari para santri. Kalau zaman dulu, di zaman Orde Lama, di zaman PKI itu diolok-olok sebagai orang, kalau kalangan santri itu kalangan sarungan begitu ya. 3 fungsi sarung ala Amin. Sarung itu dipakai buat apa aja? Oh, luar biasa kalau sarung di zaman kita pesantren ya. Paling tidak sarung itu ada 3 fungsi. Yang pertama untuk sarungan. Ini caranya. Sarungan. Sarungan itu. Cara pakai sarung yang betul gimana? Sama sarungan. Biasanya kepiawaian seorang santri dilihat dari kemampuannya bersarung. Nah, semakin dia bagus, rapi, dan semakin kuat, karena biasanya harus kuat supaya tidak mudah lorong. Ini Coba ya. Nah, ini lulus. Mantap. Baru sebagai santri lulus. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Oh, Sarung fungsinya untuk selimutan, kan, menanti nyamuk, gitu. Nah, yang ketiga, sarung fungsinya untuk nyelepeti, contohnya nih. Nyelepet. Nyelepet nih, ya.
Lumayan pedes. Lumayan pedes. Wih, Salah. Di sarung gak bahaya tak? jadi ninja ya? Ninja. Kalau Anda cermati, acting mereka tadi benar-benar natural ya. Termasuk ketika Caimin menyelepet Anies menggunakan sarung. Itu kata Anies rasanya cukup pedas. Ya kalau kita lihat tadi memang kelihatannya Caimin juga tadi nggak main-main, dia nyelepet betulan. Lucu-lucuan Anies Caimin tentang fungsi sarung itu langsung mengundang kehebohan. Tagar nyelepet itu sempat jadi trending topik nasional di platform X, ini dulu namanya Twitter ya, sebelum akhirnya digeser oleh tagar kecewa Jokowi. Tagar kecewa Jokowi itu menjadi trending menyusul pengumuman dari Prabowo Subianto pada Ahad malam bahwa koalisinya secara resmi mengusungnya sebagai calon presiden dan Gibran, anak sulung Presiden Jokowi, anaknya Pak Lurah itu sebagai calon wakil presiden. Mayoritas netizen yang menyuarakan tagar kecewa terhadap Jokowi itu adalah pendukung Jokowi. Jadi mereka betul-betul kecewa dengan langkah Jokowi itu mencawapreskan Gibran. Ini kan bukan partai koalisi seperti yang dikatakan oleh Jokowi bahwa itu urusan partai-partai pengusung. Bukan, ini adalah ambisi dari Jokowi yang mengendalikan dan memaksakan anaknya menjadi calon wakil presiden. Nah, balik lagi ke bercandaan Anies dan Caimin tadi kan janjinya nggak terlalu serius ya kita ngobrolnya ya. Sejak kehadiran Caimin sebagai wakil dari Anies Baswedan ini, suasana di koalisi perubahan itu memang jadi berbeda karena sejak awal itu Caimin ini dikenal sebagai figur yang suka bercanda. Suasana politik yang tegang serius itu jadi lebih mencair. Caimin itu tidak segan menunjukkan kejenakaannya di depan publik, termasuk ketika dia mau menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat bersama Anies. Ini memang dia tipikal politisi yang tidak jaim gitu ya. Caimin berpose seperti seorang jagoan kungfu ketika dia diminta oleh wartawan untuk berfoto bersama di menjelang pemeriksaan itu. Dia sudah mengenakan pakaian, ya ini apa ya, pakaian kayak kimono begitu ya. Dan foto itu kemudian diunggah di akun Instagram Anies Baswedan maupun Caimin. Di akun Instagramnya Anies ditulis begini, tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, pemanasan dulu. Saya _2 tenang atur pernafasan, Gus Imin _2 latihan jurus dari Master Pai Mei. Kelakar Anies. Saya nggak tahu siapa maksudnya Pai Mei, ini Master Kungfu kali ya maksudnya ya. Gaya politik Caimin yang selengean ini rupanya membuat Ketua Umum GP Ansor yang kini menjadi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas itu baper. Ini bahkan menurut saya bukan banyak baper, makin baper. Apalagi setelah jagoannya ini ya kader dadakan dari Banser yakni Menteri Negara BUMN Erick Thohir itu batal menjadi calon wakil presiden Prabowo. Ini kan dia disingkirkan oleh anak Pak Lurah Gibran Rakabuming, jadi nggak berani protes lah ya. Yakul kan cuma pembantunya Pak Jokowi. Dalam pesannya kepada para santri setelah gerak jalan Hari Santri di Surabaya hari Sabtu 21 Oktober 2023, Yakut mengingatkan agar para santri itu memilih pemimpin yang serius, jangan yang cengengesan. Tantangan bangsa ke depan ini luar biasa beratnya. Ya, jelas maksudnya yang dimaksud cengengesan pasti Caimin. Bukan kali ini saja Yakut itu menyerang pasangan Anies Caimin ini, khususnya Anies. Dia menyatakan itu jangan pilih pemimpin karena wajahnya tampan dan bermulut manis. Dia juga mengingatkan agar jangan memilih pemimpin yang track record-nya memecah belah bangsa. Ini maksudnya pasti ini adalah Anies ini dan dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Pernyataan ini kan ya saya kira tidak layak ya disampaikan oleh seorang pejabat negara gitu. Lepas dari afiliasi politiknya dan juga orientasi pilihan pilpresnya, apalagi sebelum menjadi Menteri Agama, Yakut Khalil Qomas ini kan adalah anggota DPR RI dari PKB. Jadi dia ini anak buahnya dari Muhaimin. Pernyataan ini yang kemudian mengundang kemarahan dari PKB. Wakil Ketua Umum PKB Zazil Fawait menyatakan PKB akan mendisiplinkan Yakul karena ucapan yang disampaikan itu lebih mirip seorang buzzer dan provokator. Dan pernyataan dari Zazil Fawait ini mendapat dukungan dari pengurus PKB di berbagai daerah. Tetapi reaksi yang berbeda itu datang dari GP Ansor yang diketuai oleh Yakut Khalil Qomas, dan mereka menyatakan bahwa siap
pasang badan gitu ya. Kalau sampai kemudian PKB akan mendisiplinkan Yakul Khalil Qomas. Bagaimana dengan reaksi Caimin? Dalam berbagai kesempatan, Caimin itu hanya menertawakan saja ucapan Yakul dan ya menurut dia cuma menilai kenapa dia tertawa karena dalam penilaian dia Yakul ini kelasnya tidak lebih seperti seorang buzzer yang menggiring opini publik agar tidak memilih capres cawapres tertentu. Sejak awal Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini bersama pengurus PBNU lain seperti Sekjen Saifullah Yusuf itu memang menunjukkan secara terang-terangan dukungannya kepada Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Ini saya kira berkaitannya dengan kontribusi yang cukup besar dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir terhadap PBNU, termasuk ketika dia pernah ditunjuk menjadi ketua umum, bukan ketua umum, ketua panitia Hari Peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama. Dan ini kan tapi menurut saya ini agak kontradiktif ya sikap dari PBNU ini. Kan ketua umum PBNU Yahya Stakuf yang juga kakak kandung dari Yakut Khalil Qomas ini berkali-kali sudah mengingatkan agar NU itu jangan ditarik-tarik dalam kontestasi pemilu dan pilpres. Namun dalam praktiknya PBNU sendiri itu punya kecenderungan yang kasat mata mendukung Erick Thohir. Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf misalnya kan yang menyebut Erick itu banser bersertifikat. Ini maksudnya memang Erick itu pernah ikut latihan dasar banser gitu dan kemudian dia dibaiat menjadi anggota banser. Di situ diperlihatkan Erick juga ikut-ikutan merayap dan macam-macam lah seperti anggota baru banser. Tapi yang ini beda ya, ini karena ini banser spesial yang disebut banser bersertifikat. Yakut sebelumnya juga mendorong-dorong Erick itu menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan belakangan ini ketika dia melihat bahwa tidak ada peluang untuk menjadi calon wakil presiden dari Ganjar, dia mendorong Erick menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah rupanya setelah Erick tersingkir oleh Gibran, ini sekarang Menteri Agama ini fokus menyerang pasangan Anies dan Caimin. Ini agak aneh memang, tapi kita tidak kalau kita paham apa yang terjadi di konstelasi di NU yang nggak terlalu aneh, tetapi mengingat bahwa Yakul ini adalah juga politisi PKB, kalau dia kemudian menyerang Anies Caimin ini yang menurut saya satu hal yang sangat aneh. Dalam perkembangan terbaru, Yakut Khalil Qomas itu menyatakan akan membuat aturan agar pesantren itu jangan digunakan untuk tempat kampanye. Aturan ini tampaknya sebagai upaya membendung dan membatasi gerakan Anies Caimin yang sangat masif melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren, terutama kalangan pesantren NU. Dan memang ini setelah berpasangan dengan Caimin itu pintu-pintu pesantren yang selama ini tertutup untuk Anies Baswedan itu tiba-tiba terbuka lebar-lebar. Dan yang lebih menarik lagi ini dalam setiap kunjungannya Caimin itu ke pesantren-pesantren selalu membawa ketua umum Presiden PKS Ahmad Saihu. Ini rasanya nggak mungkin di masa lalu Saihu bisa berkunjung ke pesantren-pesantren NU yang selama ini memang menganggap PKS itu bukan sebagai bagian dari mereka. Pernyataan Yakut seperti biasa ditanggapi Caimin dengan santai. Dia menyatakan patuh pada aturan KPU, tapi dia tidak tunduk pada aturan orang per orang. Kami akan patuh terhadap peraturan undang-undang KPU dan tidak tunduk aturan orang per orang. Itu kata dia ketika berkunjung ke pesantren Darut Tauhid di Purworejo, Jawa Tengah. Di pesantren ini Caimin bersama dengan Presiden PKS Ahmad Saihu diterima oleh Kiai Thaifur Mawardi. Kiai Thaifur Mawardi ini adalah kiai karismatis, ini yang yang dikenal dia sering bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad dan dia ini dikenal sebagai ahli ahli istikharah gitu ya, karena lewat istikharah itu dia kemudian mendapatkan petunjuk-petunjuk yang dan kemudian itu terbukti. Salah satunya adalah ketika dia mendapat petunjuk untuk menggali sebuah sumur di pesantren dia di Arab Saudi, dan pesantrennya dan sumurnya itu sampai sekarang masih terus mengalir ya. Nah soal pasangan Anies dengan Caimin ini antara lain yang mendorong adalah Kiai Thaifur ya, Kiai karismatis ini, karena dia mengaku melalui sholat istikharahnya dia mendapat petunjuk agar Caimin itu berpasangan dengan Anies. Melalui pasangan ini, Kiai Thaifur meyakini umat Islam di Indonesia itu bisa bersatu. Dan saya kira kalau umat Islam Indonesia bersatu, sebagian besar persoalan bangsa ini selesai, karena ya umat Islam kan mayoritas di Indonesia.
Nah, saya kira gaya berkampanye dengan narasi yang asik model Anies dan Caimin ini harus diteruskan ketimbang narasi yang memecah belah dan memberi stigma seperti yang dilakukan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ini kan yang nggak salah ya kalau ini kemudian disebut sebagai buzzer, karena narasi pembelahan ini kan selama ini yang menyuarakan adalah para buzzer. Sesungguhnya ini adalah suara dari rezim, tapi yang kemudian diamplifikasi melalui buzzer. Tapi ya nggak seperti Menteri Negara Yakut Khalil Qomas ini yang bicara secara terang-terangan begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini textbooks-nya itu masih belum berubah. Dia selalu mengumandangkan narasi radikal-radikal, melakukan pembelahan. Sementara ini realitasnya ini sekarang ini warga NU dengan pencawapresan Caimin menjadi wakilnya dari Anies itu narasinya sekarang sudah berubah, bergerak kepada narasi yang lebih mempersatukan umat dan bangsa. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.